Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Anggraini dengan NIM 2012100086 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan tugas komprehensif saya dari Ibu Rina Juliana MPD. Di sini saya akan membacakan juz 24 ayat 71 dan 72 beserta dengan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaran hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها Fabi'sa maswal mutakabbirin. Baiklah, saya di sini akan membacakan hukum tajwid pada surah Az-Zumar ayat 71. Yang pertama, wasyikot, terdapat hukum bacaan mat tabi'i karena huruf ya berharakat fathah diikuti dengan huruf alif dibaca panjang 2 harokat. Allazi, yang kedua yaitu allazi, terdapat hukum bacaan mat tabi'i karena hukum izhar hukum zal berharakat kasyro diikuti dengan huruf ya dibaca panjang 2 harokat. Yang ketiga yaitu kafaru, terdapat hukum bacaan mat wajib mutasyil karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dibaca panjang 4-5 harakat. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu ila, terdapat hukum bacaan mat tabi'i karena hukum alif berharakat fathah berdiri dibaca panjang 2 harokat. Yang kelima yaitu jahannama, terdapat hukum bacaan gunna karena hukum mim bertasydid dibaca dengung. Terdapat juga hukum bacaan mat arid lisukun karena mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang diwakafkan dibaca panjang 2-4-6 harakat. Yang keenam yaitu zumaro, terdapat hukum bacaan mat iwal karena tanwin fathah pada akhir kalimat diwakafkan dibaca panjang 2 harokat. Hatta, terdapat hukum bacaan mat badal karena hukum alif didahului oleh huruf hamzah yang berharakat fathah dibaca panjang 2 harokat. Iza, terdapat hukum bacaan mat tabi'i karena hukum zal berharakat fathah diikuti dengan huruf alif dibaca panjang 2 harokat. Ja'uha, terdapat hukum bacaan mat wajib mutasyil karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dibaca panjang 4-5 harakat. Futihat, terdapat hukum bacaan mat tabi'i karena hukum ta berharakat fathah diikuti dengan huruf alif dibaca panjang 2 harakat. Abawabuha, terdapat hukum bacaan mat tabi'i karena ba berharakat fathah diikuti dengan huruf alif dibaca panjang 2 harakat. Wakola, terdapat hukum bacaan mat tabi'i karena hukum lam berharakat fathah diikuti dengan huruf alif dibaca panjang 2 harokat. Lahuma, terdapat hukum bacaan izhar safawi karena hukum mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba dibaca jelas. Khazanatuha, terdapat hukum bacaan mat tabi'i karena hukum nun berharakat fathah diikuti dengan huruf alif dibaca panjang 2 harokat.
alam terdapat hukum bacaan izhar safawi karena hukum mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba dibaca dengan jelas. Dan ya tikum terdapat hukum izhar safawi karena hukum mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba dibaca dengan jelas. Dan terakhir yaitu rusulun terdapat hukum bacaan idgham bila guna karena hukum lam tanwin bertemu dengan huruf lam dibaca masuk tanpa dengung. Baiklah, saya di sini akan membacakan ayat tentang pendidikan surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa wahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghilazun shidadu la yaghdunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang keras dan kasar yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ayat ini mengandung perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab individu dan keluarga dalam menjalankan ajaran agama dan menjauhi perbuatan yang dapat mengakibatkan hukuman di akhirat. Selanjutnya saya akan membacakan hadis tentang pendidikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan illal jannati." Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Penjelasan hadis ini menekankan pentingnya menuntut ilmu dan menunjukkan bahwa usaha untuk mencari pengetahuan akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan hukum taklifi yang terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama yaitu wajib, perbuatan yang harus dilakukan seperti sholat 5 waktu. Yang kedua yaitu sunnah, perbuatan yang dianjurkan seperti sholat duha. Yang ketiga yaitu haram, perbuatan yang dilarang seperti mencuri. Yang keempat makruh, perbuatan yang sebaiknya dihindari seperti berbohong. Dan yang kelima yaitu mubah atau perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan seperti memilih makanan. Selanjutnya yaitu hukum wada'i, hukum yang berkaitan dengan status suatu perbuatan atau keadaan dalam syariat Islam. Yang pertama itu sebab. Definisi sebab itu suatu keadaan atau perbuatan menjadi penyebab terjadinya hukum tertentu. Contohnya masuknya waktu sholat sebagai sebab diwajibkannya sholat. Yang kedua yaitu syarat. Contohnya yaitu kesucian atau toharo sebagai syarat sahnya sholat. Yang ketiga yaitu halangan atau mani. Contohnya itu ya haid sebagai halangan bagi wanita untuk melaksanakan sholat. Dan yang keempat yaitu mansyuk, yaitu penghapusan hukum puasa. Contohnya itu penghapusan hukum puasa pada hari Sabtu bagi orang yang tidak berpuasa pada hari Jumat. Yang kelima yaitu mubah atau ibabah. Suatu keadaan yang tidak ada larangan atau perintah sehingga perbuatan tersebut tuh boleh dilakukan atau ditinggalkan. Contohnya itu memilih untuk makan atau tidak makan pada waktu tertentu tanpa aturan. Yang keenam yaitu maqasid. Definisi dari maqasid ini tujuan atau maksud dari suatu hukum yang ditetapkan dalam syariat. Contohnya yaitu tujuan dari hukum larangan riba adalah untuk melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi. Baiklah, saya di sini akan membacakan doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyilla. Inni wahjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya saya akan membacakan doa ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baiklah, saya di sini akan membacakan doa i'tidal.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana walakal hamdu mil'us samati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya yaitu bacaan sujud. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan yang terakhir yaitu doa bacaan duduk antara dua sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tokoh pendidikan pada masa dinasti Umayyah yang pertama yaitu Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki dan penulis kitab Al-Muwatta, sebuah kitab yang membahas tentang fikih dan hadis. Yang kedua yaitu Imam Hanafi, Nu'man bin Sabit Marzuban, pendiri mazhab Hanafi dan orang pertama yang meletakkan dasar-dasar fikih. Yang ketiga yaitu Hasan Al-Basri, ulama dan cendekiawan muslim yang terkenal dengan kezuhudannya dan keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran. Kontribusi dalam bidang pendidikan ilmu fikih itu Imam Malik dan Imam Hanafi merupakan tokoh-tokoh yang penting dalam pengembangan fikih pada masa dinasti Umayyah. Yang kedua yaitu ilmu tafsir, Abdullah bin Abbas merupakan salah satu ahli tafsir Al-Quran yang terkenal pada masa itu. Dan yang ketiga yaitu ilmu hadis, Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas merupakan periwayat hadis yang terkenal. Ilmu kimia Abbas bin Firnas, dan ilmu kedokteran yaitu Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Karya tokoh pendidikan yang pertama yaitu Al-Muwatta yaitu Imam Malik, Tariq Al-Andalus yaitu Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, kitab Al-Tafsir Abdullah bin Abbas, dan kitab Al-Hadis Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas. Baiklah, yang terakhir di sini saya akan membacakan sifat wajib bagi Allah. Agar lebih mudah kita menghafalnya, sebaiknya dibaca sambil bernyanyi. Wujud kidam baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniya kudrat iradat ilmu hayat saman basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basyiron mutakaliman. Baiklah, sekian penjelasan tugas komprehensif saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.